Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku tercinta di seluruh Nusantara? Semoga kalian semua baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan selalu mendapatkan rezeki yang melimpah ruah dari berbagai arah yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa kembali dengan antum-antum semua di channel yang sama, yaitu di channel Herdi Kreatif ya. Semoga channel Herdi Kreatif tentunya bisa lebih bermanfaat baik untuk masa sekarang ini ataupun di masa yang akan datang. Yang pasti bisa memberikan konten-konten yang lebih menarik, yang lebih berguna tentunya. Alhamdulillah dalam kesempatan sekarang ini kita masih diberikan nikmat sehat ya, sehingga saya bisa memaparkan ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan seputaran pangkas rambut ya. Yang mana ada beberapa kawan saya yang bertanya baik secara lisan maupun dengan tulisan berupa SMS tentang penyebab pangkas rambut sunyi ya. Kenapa seperti itu? Karena ada kawan-kawan bertanya kepada saya, Mas, kenapa sih pangkas rambut saya kok sunyi terus? Udah berapa kali saya pindah, udah berapa kali saya buka kok nggak rame kayak punya Mas kan gitu, ataupun kayak punya Abang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan ataupun sedikit untuk menjawab memang pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan ya. Penyebab pangkas rambut sunyi disebabkan ya, bisa juga dikarenakan karena masih tahap pemula ya, masih tahap awal ataupun masih tahap merintis ya. Jadi bagi kawan-kawan yang masih tahap pemula ataupun tahap merintis ya, apalagi sifatnya latar belakang kita tahu bahwasannya kita sebelumnya bukan tukang pangkas, taruhlah dia sebelumnya tukang kuli bangunan ataupun tukang manen sawit ataupun tukang motong karet ataupun nyadap karet, ataupun sebelum-sebelumnya kita supir ya ataupun karyawan ataupun buruh pabrik dan lain sebagainya. Pokoknya jadi tentunya belum mengetahui kebolehan kita ataupun kepandaian kita di bidang pangkas rambut ya, sehingga kita perlu kerja lebih maksimal lagi, perlu kerja lebih ekstra lagi untuk meyakinkan bahwa pelanggan kita ini menganggap bahwa kita ini bisa memangkas rambut. Nah seperti itu tadi. Jadi kalau untuk pemula nih, saran saya ya, maksud saya, pesan saya, belajarlah untuk selalu bertanggung jawab, disiplin, jujur, ulet, tawakal, dan sabar. Hasrat untuk belajar, mencanangkan tujuan yang jelas, mengikuti sistem yang ada, pantang menyerah ya. Beranikanlah dirimu dalam melakukan segala sesuatu, karena beribu-ribu orang yang sukses, orang yang berhasil, bukan karena kepandaian bro, melainkan karena keberanian ya. Jadi bisa juga pangkas rambut kita sunyi, penyebabnya adalah karena kita masih baru memulai ya. Karena secara logika saja tidak mungkin baru kita mulai merintis usaha sudah langsung rame kan gitu. Jadi siapapun orangnya, kapanpun, dari manapun, namanya usaha baru merintis, masih pemula, tentu akan mengalami berbagai kesulitan ya. Istilah peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah, bersakit-sakit dahulu, kemudian bersenang-senang kemudian. Nah, seperti itu tadi. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, bisa juga disebabkan karena pelayanan enggak memuaskan. Maksud saya pelayanan kurang memuaskan ataupun enggak memuaskan sama sekali ya. Baik itu dari segi fasilitas yang tidak lengkap ya. Maksudnya fasilitas yang tidak lengkap ya, seperti area tempat parkir kita sempit, baik untuk kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4 ya. Kemudian untuk ruang tunggunya pun boleh dikatakan tempat duduknya nggak ada. Begitu juga dengan produk kita, misalkan kayak orang mau ngecat rambut ya. Asal mau ngecat rambut, misalkan cat kita nggak ada ya. Mas bisa ngecat rambut warna kuning ataupun warna merah, oh nggak ada kebetulan habis. Nah, jadi kalau sudah satu kali bisa, kalau udah dua kali, tiga kali, bahkan berkali-kali mengatakan nggak ada, tentu lama kelamaan nyocot, ngomel, di situ nggak lengkap, asal mengecat rambut aja nggak ada. Nah seperti itu tadi. Jadi sebelum orang itu, maksud saya pelanggan itu nyocot, ngomel ataupun lower mulutnya, ya usahakan kita jaga, kita fasilitasi ya, baik itu tempat parkir ataupun produk yang kita gunakan ya. Baik itu kursinya harus nyaman ya, jangan sampai kursi yang udah nggak layak pakai, kursi kayu yang memang sudah mau ambruk kita gunakan juga ya. Nah seperti itu tadi. Kemudian selain daripada pelayanan kurang memuaskan ataupun nggak memuaskan disebabkan karena fasilitas yang tidak lengkap, bisa juga disebabkan karena keilmuan kita masih belum mahir di situ, keilmuan kita masih belum cukup. Ataupun boleh dikategorikan ilmu kita masih dangkal di bidang pangkas rambut. Nah jadi bisa juga itu menyebabkan pangkas rambut kita sunyi ya, disebabkan karena pelayanan kita kurang memuaskan. Nah jadi kita harus banyak-banyak belajar. Nah seperti itu tadi, balik melalui belajar otodidak maksud saya, maupun belajar secara langsung memakai guru ya. Kemudian yang ketiga yaitu disebabkan pangkas rambut kita sunyi karena kurang komunikasi ya. Kita harus belajar komunikasi dengan baik ya, harus latihan komunikasi dengan baik sehingga komunikasi kita nyambung. Jangan sampai nantinya salah potong. Maksud saya begini, jadi sebelum kita mulai memangkas tentu kita tanya dulu, Bang, Mas, Agapus, Dek, pangkas sampingnya kayak apa, Dek? Tinggi atau rendah kita ambil? Nah, kan itu. Ataupun tipis atau nggak terlalu tipis. Nah, kemudian yang di atasnya seperti apa? Dibikin model jambul kah atau model cepak peta kah? Atau memang yang apa yang pasti kita harus selalu bertanya ya. Jangan sampai kita memandai-mandai, ngambil inisiatif sendiri. Oke lah kalau pas, kalau memang nggak pas, nggak sesuai dengan yang diharapkan, tentu murung. Hah?
lama-lama dia pastikan marah. Nah, seperti itu tadi. Jadi kita dibiasakan komunikasi harus nyambung ya dengan pelanggan kita ataupun dengan pasien kita ya. Jangan sampai kita memandai-mandai. Nah, kalau sempat kita dikatakan nggak sesuai, nanti mulutnya lawyer di luar, mulutnya lawyer cerita nyocot di luar, bahwasannya oh saya nggak pas pangkas di situ, nggak sesuai dengan keinginan saya, katanya gitu, nggak pandai. Nah gitu. Nah seperti itu tadi. Jadi biasakan komunikasi kita maksud saya harus nyambung ya. Jadi kita harus mampu melihat karakter pelanggan kita ya. Memang sifatnya orang ini kan ada memang pendiam, akan tetapi dia humoris juga. Ada memangnya orangnya suka nyocot, suka ngomel, suka lawyer, tapi dia pembohongi. Nah maksud saya pemarah ya. Ada juga memang seperti itu tadi. Jadi kita harus belajar membaca situasi dan membaca karakter pelanggan kita. Maksud saya pasien kita. Nah seperti itu tadi. Kemudian yang keempat ya, bisa juga disebabkan karena pangkas rambut kita sunyi karena tarif ya. Tarifnya selangit ya. Saya kategorikan. Kenapa? Misalkan untuk wilayah Pekanbaru ya, wilayah Sumatera baik itu di Medan ataupun di Pekanbaru ini 15.000 ataupun 18.000. Kemudian kita bikin harga 20.000. Nah, tentu orang bisa memilah dan memilih. Oh, ketimbang aku pangkas di sana mahal, lebih baik aku cari yang murah saja. Sisanya kan bisa untuk keperluan yang lain. Nah, seperti itu tadi. Jadi kita setarakan dengan tempat pangkas yang ada di sekitar kita ini, harus istilahnya jangan mahal ya. Kalau bisa lebih murah, mungkin itu lebih bagus ya. Udah kerja kita bagus, murah lagi. Nah, seperti itu tadi. Masalah tarif ya, itu pun sangat berpengaruh terhadap pangkas kita. Jadi bisa menyebabkan pangkas kita menjadi sunyi ya. Kemudian selain daripada itu, yang kelima yaitu bisa juga disebabkan karena kebersihan tidak dijaga ya. Maksud saya karena jorok, karena kotor, baik dari segi tempat lingkungan kita ya, banyak sampah di sana sini, sampah semuanya, banyak lalat, nah, dan hasil kerjanya pun jorok ya. Jadi jangan sampai dibilang kita kerja asal-asalan. Nah, seperti itu tadi. Misalkan kita udah selesai mangkas rambut ya, kita rapikan lagi rambut yang bersera-sera, baik itu di leher, baik itu di pundak ataupun di baju, kita bersihkan ya. Jangan dibiasakan, karena kalau udah terbiasa kita jorok, terbiasa kita kerja lodah ya, sampai kapan akan terbiasa kita kotor terus, lodah terus ya. Jadi kebersihan harus kita jaga. Bahkan kebersihan itu kan merupakan sebagian daripada iman. Nah itu tadi. Kemudian selain daripada kebersihan, ada juga yang keenam yaitu tempat kita kurang strategis ya. Bisa juga yang menyebabkan pangkas rambut kita sunyi akibat tempat kita kurang strategis. Makanya sebelum kita buka usaha, apapun jenis usaha, kita harus memilah dan memilih tempat ya. Jangan sampai tempat yang kita buka itu, tempat usaha yang kita dirikan jauh daripada keramaian ya. Maksud saya jauh daripada fasilitas umum seumpamanya ya kan, jauh daripada masjid, jauh daripada supermarket, Alfamart, Indomart, jauh daripada pasar, sehingga sulit untuk dijangkau kendaraan, baik itu kendaraan roda 4 maupun roda 2. Jadi kita prioritaskan yang memang mendekati dengan fasilitas umum sehingga mudah dikenal orang banyak ya. Jadi kita nggak perlu capek-capek untuk iklan ya, karena sudah diketahui orang. Nah seperti itu tadi. Jadi tempat kita kurang strategis ya. Apalagi sifatnya kita buka pangkas di tengah hutan, ya mungkin nggak ada orang pangkasnya juga. Nah seperti itu tadi ya. Jadi itu yang keenam ya, tempat kurang strategis ataupun tidak strategis bahkan sama sekali. Kemudian yang ketujuh ya, yang menyebabkan pangkas rambut kita sunyi, penyebabnya adalah yaitu kita sering tutup. Nah hari ini buka, besok tutup ya. Itu pun lama-lama pelanggan kita mau datang pangkas rambut, melihat pangkas kita tutup, pasti dia cari pangkas tempat lain. Wah, kayak nggak ada aja tempat pangkas lain. Nah, seperti itu tadi. Lama-lama langganan kita akan habis, ya. Meskipun kita udah mahir pangkas rambut ya, udah mampu berkomunikasi dengan baik. Kemudian kita istilahnya tempat kita strategis. Kemudian kita pangkas kita rapi, ya. Ilmu kita cukup di bidang pangkas rambut, tapi kita sering tutup, ya. Jadi meskipun kita boleh dikatakan sudah memiliki omset yang cukup lumayan, ya. Kalau pangkas kita sering tutup, pasti akan mengalami yang namanya pangkas rambut itu sunyi ya. Nah seperti tadi. Jadi meskipun kita belum mahir memangkas, kalau kita rajin buka pangkas, insya Allah lama-lama akan menjadi ramai juga. Nah seperti itu tadi. Nah itu diantaranya ya penyebab-penyebab pangkas rambut kita sunyi. Yang pertama disebabkan karena kita masih tahap pemula ya, tahap merintis ya, tahap masih masih baru memulai usaha ya. Yang kedua yaitu pelayanan yang kurang memuaskan ataupun tidak memuaskan, disebabkan karena fasilitas yang tidak lengkap ataupun kurang lengkap, ataupun disebabkan karena ilmu kita belum mahir di bidang itu ataupun pengetahuan kita dangkal di bidang pangkas rambut ya. Yang ketiga, penyebabnya disebabkan karena kurangnya komunikasi ya, sehingga kita salah potong rambut. Yang keempat disebabkan karena takrif ya, takrif nggak standar, nggak sesuai istilahnya dengan yang lainnya. Yang kelima yaitu disebabkan karena kebersihan kurang terjaga, tidak istilahnya pangkasnya tidak bersih, artinya jorok ya, kotor ya, ataupun lodah ya. Kemudian yang keenam yaitu tempat yang memang kurang strategis. Yang ketujuh diantaranya yaitu jarang buka ya, artinya sering tutup. Nah 7 itulah yang akan menyebabkan pangkas rambut kita sunyi ya. Lain halnya dengan faktor alam. Kalau sunyi faktor alam lain lagi. Adakah rupanya faktor sunyi karena faktor alam? Ada, udah pasti ada. Bahkan saya sendiri pun menyadari. Biasanya nih kalau cuaca hujan nih ya,
Kebetulan tadi di sini habis asar ya, sampai maghrib di sini hujan ya. Nah, kebetulan saya pun sunyi karena hujan tadi. Apalagi di daerah-daerah tropis kayak di daerah Jawa Barat ya, seperti di daerah Bogor. Kalau sudah sempat hujan, dari pagi sampai sore hujan, bahkan sampai seminggu hujan ada ngeripis terus. Nah, jadi usaha di bidang apa saja pasti akan mengalami sunyi ya. Apalagi sifatnya tukang jual es, baik es tungtung, es cendol ataupun es tebu dan lain sebagainya. Nah, seperti itu tadi. Itu faktor alam. Ada lagi yang memang sifatnya situasi keamanan tidak kondusif misalkan ya, ataupun sama kayak di daerah-daerah apa ini, daerah Palestina ya. Kayak di daerah Palestina ya. Jangan kan sifatnya untuk pangkas rambut, untuk makan aja orang tuh susah. Jangan sifatnya untuk makan, hah? Nyawa masih nempel di raga aja masih untung, Bro. Nyawa masih nempel di raga aja masih menyatu dengan tubuh itu masih untung. Nah, seperti itu tadi. Apalagi untuk pangkas rambut. Nah, jadi terlalu jauh kali ya, Bro ya, sampai ke Israel sana, ke Palestina sana ya. Nah, yang pasti kita nggak usah jauh-jauh kali ya. Harus belajar untuk disiplin lah agar pangkas rambut kita tidak sunyi ya. Nah, kalau pesan-pesan saya seperti itu tadi, hasrat untuk belajar, mencanangkan tujuan jelas, mengikuti sistem yang ada, pantang menyerah ya. Mungkin itu saja di video kali ini yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.